Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Juliananda, NPM 23405021119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses produksi dari spion elektrik pada mobil. Yang pertama yaitu ada komponen motor penggerak. Motor penggerak adalah aktuator listrik kecil yang dirancang khusus untuk menggerakkan mekanisme penyesuaian sudut kaca spion, sehingga memungkinkan pengemudi untuk mengontrol posisi spion dari dalam kendaraan. Motor penggerak spion merupakan komponen utama yang bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan kaca spion atau melipat seluruh unit spion ke dalam ke spion dalam kendaraan. Komponen ini beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetisme yang mengubah energi listrik menjadi gerak mekanis. Untuk proses produksinya yang pertama yaitu ada persiapan bahan dan pemilihan bahan. Yang kedua ada pembuatan rotor dan stator. Untuk rotor sendiri yaitu menggunakan magnet permanen yang dipasang ke rotor menggunakan perekat khusus atau metode penahan mekanis. Untuk stator terbuat dari baja silikon yang diproses menggunakan stamping untuk membentuk lapisan stator. Terus yang ketiga ada pembuatan dan perakitan gearbox. Untuk gearbox sendiri yaitu gear plastik yang diproduksi melalui injection molding dan gear logam yang dipotong atau dibentuk dengan mesin CNC. Untuk yang keempat ada perakitan motor. Biasanya ini rotor dipasang ke stator dengan jarak presisi untuk memaksimalkan gesekan serta memastikan efisiensi. Dan yang kelima ada pemasangan sistem kontrol yang menggunakan PCB control motor yang diproduksi menggunakan proses SMT atau Surface Mount Technology. Dan yang terakhir ada perakitan akhir dan pengemasan. Untuk komponen yang kedua yaitu ada kaca cermin. Kaca cermin sendiri adalah salah satu komponen penting yang dirancang untuk memberikan visibilitas optimal kepada pengemudi terhadap area di belakang dan sekitar kendaraan. Cermin berfungsi memantulkan cahaya sehingga pengemudi dapat melihat objek seperti kendaraan lain yang tidak terlihat melalui kaca depan, seperti saat berpindah jalur atau mundur. Untuk proses produksinya, yang pertama yaitu ada pengolahan kaca transparan, terus kaca transparan sendiri yaitu diproses dengan metode float. Dan yang kedua ada lapisan reflektif, ketiga ada penerapan lapisan pelindung, dan lapisan pelindung biasanya berbahan dasar dari vernis atau resin. Dan keempat ada pembentukan dan pemotongan dilakukan selesai setelah pelapisan. Dan yang kelima ada pemeriksaan kualitas sesuai standar. Dan yang keenam ada perakitan dengan housing dan komponen tambahan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ada komponen control switch. Control switch pada spion elektrik merupakan komponen yang sangat penting dan berperan sebagai pengendali utama untuk mengoperasikan spion kendaraan secara otomatis. Perangkat ini dirancang untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pengemudi dengan memungkinkan pengaturan posisi cermin spion tanpa harus menyentuh secara manual. Control switch umumnya hadir dalam bentuk tombol atau tuas kecil yang diletakkan seperti di panel atau dashboard. Untuk proses produksinya yang pertama yaitu ada pemilihan dan pengolahan material yang biasanya menggunakan seperti plastik atau ABS, plastik ABS. Yang kedua ada pembuatan casing luar menggunakan plastik ABS dan di injection molding. Terus ada ada pembuatan komponen internal, ada
perakitan komponen internal, dan yang kelima ada penyatuan casing dan komponen internal, yaitu penggabungan casing dan komponen komponen internal yang dirakit menjadi satu. Terus yang terakhir ada pengujian kualitas dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu ada komponen kabel dan konektor. Pada spion elektrik, kabel dan konektor merupakan elemen penting yang mendukung fungsi keseluruhan perangkat. Kabel berfungsi sebagai media penghantar listrik yang dirancang untuk mengalirkan arus listrik atau sinyal dari satu komponen ke komponen lain dalam sistem spion. Umumnya, kabel yang digunakan dalam spion elektrik terbuat dari inti logam seperti tembaga yang dikenal memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Kabel ini dilapisi oleh bahan isolator seperti PVC atau karet untuk melindungi dari bahaya listrik, mencegah konsleting, dan serta memberikan fleksibilitas agar kabel dapat mengikuti gerakan spion tanpa mengalami kerusakan. Untuk proses produksinya yaitu yang pertama ada untuk membuat kabel, terus yang kedua ada untuk konektor, dan yang ketiga yaitu ada perakitan kabel dan konektor menjadi satu. Yang keempat yaitu ada komponen truk signal atau sen, lampu sen. Lampu sen pada spion elektrik merupakan fitur tambahan yang terdapat pada kaca spion kendaraan di mana dilengkapi dengan lampu indikator yang berfungsi sebagai sinyal untuk memberitahu pengguna jalan lainnya ketika pengemudi akan melakukan belokan atau berpindah jalur. Biasanya lampu sen ini berupa lampu LED kecil yang terintegrasi ke dalam housing spion dan dirancang untuk menyala bersamaan dengan lampu sen utama kendaraan. Dalam spion elektrik, fitur ini menjadi bagian dari sistem canggih yang memungkinkan pengoperasian spion secara otomatis serta pelipatan, penyesuaian sudut atau penghangat kaca spion. Untuk proses produksinya yang pertama itu ada pemilihan dan pembuatan komponen yang biasanya menggunakan lampu LED kecil. Terus yang kedua ada perakitan elektronik yang yaitu kabel tembaga yang disambungkan ke papan sirkuit lampu LED. Terus ada pengujian komponen individu dan perakitan akhir. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada komponen housing atau cover. Housing pada spion elektrik adalah komponen krusial yang membentuk struktur pelindung serta tempat pemasangan berbagai bagian internal spion elektrik, seperti motor penggerak, kabel, dan mekanisme lainnya. Housing ini umumnya terbuat dari material yang kuat dan tahan lama, seperti plastik berkualitas tinggi atau logam ringan, untuk memberikan perlindungan dari faktor lingkungan seperti debu, air, dan benturan ringan. Fungsi utama housing adalah melindungi komponen internal agar tetap aman dan berfungsi optimal dalam berbagai kondisi cuaca. Di samping itu, housing juga berperan sebagai elemen estetika, memberikan tampilan yang selaras dengan desain keseluruhan kendaraan. Untuk proses produksinya sendiri, yang pertama ada tahap desain dan pengembangan prototipe. Yang kedua ada pemilihan material dan persiapan bahan yang umumnya menggunakan material seperti ABS, polipropilen, dan yang ketiga ada proses pembentukan housing atau cover tersebut yang menggunakan metode injection molding untuk material plastik ABS, dan untuk material logam sendiri yaitu menggunakan die casting. Terus yang keempat ada penyelesaian dan finishing, dan yang kelima ada perakitan komponen pendukung seperti merakit atau menambahkan motor listrik, motor penggerak, dan ke dalam housing tersebut. Terus yang terakhir yaitu ada pengujian kualitas, yaitu untuk menguji kualitas dari cover atau housing sendiri.
terhadap benturan, getaran, dan suhu ekstrim. Sekian presentasi dari saya yang membahas tentang proses produksi untuk spion elektrik pada mobil. Sekian, terima kasih.